Rapor 4 pelatih Arema di Liga 1 2023-2024, siapa terbaik? Mirip dengan musim sebelumnya, Arema kembali dilatih 4 pelatih di Liga 1 2023-2024. Lantas siapa yang terbaik jika melihat rapor 4 pelatih Arema tersebut? Pada awal musim, Arema memilih mempertahankan duet Iputu Gede dan Joko Susilo yang gabung tim di putaran kedua Liga 1 2022-2023, Putu sebagai pelatih de facto, sedangkan Geto, sapaan Joko, sebagai pelatih de jure-nya. Namun, baru memasuki pekan 4, Putu memilih mundur dari kursi kepelatihan setelah Arema tak sanggup meraih kemenangan sama sekali. Geto pun ikut mundur di pekan 8 gegara alasan serupa. Sempat dilatih sang asisten, Kuncoro, sebagai pelatih caretaker di pekan 9, Arema lantas menunjuk Fernando Valente sebagai pelatih kepala. Melakoni debutnya di pekan berikutnya, pelatih asal Portugal itu sempat menawarkan secercah harapan. Lagi, tak kunjung tinggalkan zona merah, Arema kembali melakukan pergantian posisi pelatih kepala. Widodo Cahyono Putro didapuk menggantikan Fernando mulai pekan 25. Iputu Gede, 4 laga, 0 menang, 1 imbang, 3 kalah, 6 gol, 12 kebobolan, 1 poin. Joko Susilo, 4 laga, 0 menang, 1 imbang, 3 kalah, 3 gol, 10 kebobolan, 1 poin. Kuncoro sebagai pelatih caretaker, 1 laga, 0 menang, 1 imbang, 0 kalah, 2 gol, 2 kebobolan, 1 poin. Fernando Valente, 15 laga, 5 menang, 3 imbang, 7 kalah, 17 gol, 22 kebobolan, 18 poin. Widodo Cahyono Putro, 10 laga, 5 menang, 2 imbang, 3 kalah, 16 gol, 16 kebobolan, 17 poin. Pemain yang selalu menjebol gawang Arema di 2 pertemuan di Liga 1 2023-2024. Dalam 34 pertandingan di Liga 1 2023-2024, ada 60 gol yang bersarang ke gawang Arema. Tercatat, ada 44 pemain yang melakukannya, termasuk 2 pemain Arema sendiri yang mencetak gol bunuh diri, yakni Johan Farizi dan Julian Guevara. Namun, tak semua dari total 44 pemain itu bisa mencetak gol dalam 2 kali pertemuan dengan Arema. Di antara mereka ada yang cuma bisa membobol gawang Arema di putaran pertama saja, atau putaran kedua saja. Hanya 5 pemain istimewa saja yang dapat mencatatkan namanya 2 kali di papan skor di putaran pertama dan kedua. Siapa sajakah mereka? Inilah pemain yang selalu menjebol gawang Arema di 2 pertemuan di Liga 1. Alex Martin putaran pertama 1 gol dan putaran kedua 1 gol. Ciro Alves putaran pertama 2 gol dan putaran kedua 1 gol. David da Silva mencetak 1 gol putaran pertama dan 1 gol di putaran kedua. Jefferson da Aziz putaran pertama 1 gol dan putaran kedua 2 gol. Sedangkan Adilson Silva putaran pertama 2 gol dan putaran kedua 1 gol. Aremania sarankan Arema pertahankan 2 pemain asing saja. Performa 5 pemain asing Arema di putaran kedua Liga 1 2023-2024 menjadi sorotan Aremania. Di antara mereka, Aremania sarankan Arema pertahankan 2 pemain asing saja. Pada awal musim, Arema mengontrak 6 pemain asing, di antaranya Ariel Lucero, Charles Lokolingoy, Charles Rafael, Julian Schwarzer, Ichaka Diarra, dan Gustavo Almeida. Namun, 2 nama terakhir terpaksa hengkang di tengah musim. Sebagai pengganti, Arema mendatangkan 2 pemain pengganti, yakni Julian Guevara dan Gilbert Alvarez. Namun, nama kedua pun memilih mundur sebelum putaran kedua berakhir. Jelang akhir kompetisi, terutama saat Widodo Cahyono Putro ditunjuk sebagai pelatih, Arema malah lebih sering hanya memainkan 2 pemain asing saja. Guevara dan Lokolingoy menjadi pemain yang kerap masuk starting line up itu. Saat Arema finish di peringkat 15, suara Aremania tentang nasib para pemain asing mencuat. Guevara dan Lokolingoy menjadi pemain yang paling banyak didukung Aremania untuk bertahan. Sejak gabung Arema di putaran kedua, Julian Guevara tak sekalipun duduk di bench. Pemain serba bisa asal Kolombia itu tampil dalam 14 laga bersama Arema. Tak sedikit Aremania yang menilai Guevara lebih tenang saat dipasang sebagai stopper. Namun, beberapa pertandingan terakhir Arema membuktikan jika Guevara lebih gacor saat ditempatkan di lini tengah, dengan bukti 2 gol yang dibuatnya. Charles Lokolingoy bisa dibilang terlahir kembali saat Arema dilatih Widodo Cahyono Putro. Hingga akhir musim, striker berpaspor Australia itu menjadi top skor Arema dengan 10 gol yang dibuatnya dalam 28 laga.
Kembali gacornya Lokolingoi tak lepas dari keputusan Widodo mengembalikannya ke posisi natural sebagai penyerang tengah. Maklum, di era 3 pelatih Arema sebelumnya, pemain yang punya darah Kongo itu lebih sering dimainkan sebagai winger.